Di situ muncul fakta persidangan, fakta BAP bahwa ada keterlibatan, diduga keterlibatan Kapolda Kalimantan Barat. Kedua ya, yang paling mengerikan adanya keterlibatan anaknya Kapolri di situ. Tertangkapnya Samintan yang notabene sudah dilepaskan oleh KPK, ditangkap oleh kejaksaan. Nah di sini ya kan diduga kuat karena gini, waktu itu keterangan dari penerangan kejaksaan bahwa dalam kasus Samintan ini ada keterlibatan pejabat negara. Saya telepon dia, saya tekan siapa? Ada keterlibatan dugaan Karyoto. Menjadi aneh ya kan, apakah ini penegakan hukum dalam rangka pemberantasan korupsi atau sekedar hanya untuk mengamputasi Febri. Artinya apa? Bahwa cukup buat polisi, gua amputasi loh. Lu nggak bisa lagi ngantem gua dan juga tidak bisa lagi melakukan kegiatan-kegiatan pemberantasan korupsi. Betul. Nah, tapi kalau kita lihat dengan cara-cara kemarin, ini kok sama juga perang antar geng. Tiba-tiba datang bawa senjata panjang, di sana juga dihadang senjata panjang tentara kan. Kalau saya lihat ini sama sekali nggak ada niat untuk penegakan hukum dalam rangka pemberantasan korupsi, nggak ada. Bang, maaf nih, Iya. kenapa seberani itu Kapolri sekarang? Disinilah kita mesti lihat ya kan seberapa besar keberanian Prabowo. Bang, ini ada yang bilang nih, banyak yang menilai. Ini akhir-akhir ini nih Bang. Iya. Ini sebetulnya ini perang proksi antara siapa nih Bang? Antara polisi versus jaksa atau TNI atau Menhan atau apa nih Bang? Yang jelas begini ya, kasus penggerebekan rumah Febri itu kan. Ini kalau saya lihat cenderung lebih bisa kita sebut ini perang antar geng. Yang satu bawa senjata panjang, di sana ada senjata panjang gitu. Tanpa publik tahu nih apa penyebabnya gitu. Ya tapi ternyata ya kan bahwa upaya penegakan hukum yang terjadi kemarin itu memang masih sangat mencederai rasa keadilan lah. Pertama ya kan polisi juga tidak mengedepankan proses daripada penegakan hukum itu sendiri kan. Nah ini juga persoalan ya kan. Persoalan. Karena apa? Ketika proses itu tidak dilakukan ya kan, ini presiden buruk untuk kepada publik yang lain. Ketika bermasalah, polisi bisa mengabaikan peraturan atau hukum yang berada di KUHP. Ini juga bahaya. Maaf Bang, itu tadi ada proses hukum yang salah, prosedur yang salah atau gimana? Iya, itu prosedur itu. Jadi prosedur ini kan bukan sekedar sekedar persyaratan administrasi, bukan, tapi ini harus dipatuhi dong sama semua pihak, terutama sama penegak hukum. Karena ini akan jadi presiden buruk dan ini bisa terjadi kepada masyarakat yang lain. Ya. Dan bisa seenaknya polisi menambil gitu segala macam. Nah ini satu hal ya kan. Kedua ya kan persoalannya menjadi aneh ya kan. Apakah ini penegakan hukum dalam rangka pemberantasan korupsi atau sekedar hanya untuk mengamputasi Febri. Pada saat polisi mengalihkan kasus ini kepada kejaksaan. Nah, ini kan satu yang aneh. Padahal kalau polisi mau berprestasi dalam penegakan hukum pemberantasan korupsi, diterusin dong kasusnya. Ini tanpa Febri diperiksa, ya kan? Tanpa ada kegiatan berdol, langsung diserahkan kepada kejaksaan. Nah, ini satu pertanyaan. Artinya apa? Bahwa cukup buat polisi, gua amputasi loh. Lu nggak bisa lagi ngantem gua dan juga tidak bisa lagi melakukan kegiatan-kegiatan pemberantasan korupsi. Selesai. Karena ada sebabnya Bang. Oh iya, karena jelas. saya dengar nih dari podcast Bocor Halus, ini ada pertemuan semi resmi yang tanpa presiden. Yang bertemu itu adalah Menhan Syafri Samsudin, terus Jaksa Agung ST Burhanuddin dan ex Jampitsus itu Febri. Nah di dalam pertemuan itu ada dua permintaan nih Bang. Si Febri, satu Febri minta supaya tidak dijadikan tersangka dan dia bersedia mundur. Dan permintaan yang kedua adalah dia minta tolong cariin seseorang untuk mengakui barang yang disita itu emas dan ini. Itu bisa jadi ya. Itu kan setelah kejadian kan, setelah kejadian itu ya. Setelah kejadian. Gimana nih makanya bacaan situasi apa gimana? Saya melihat begini. Pada saat yang saya melihat begini, yang melatar belakangi polisi melakukan aksi seperti itu, walaupun tanpa diketahui presiden, itu ada dua hal. Satu, ya kan, kasusnya Aseng. Kasusnya? Aseng. Apa itu, Bang? Di Kalimantan Barat. Dia memang ilegal emas. Ya. Di situ muncul fakta persidangan, fakta BAP
bahwa ada diduga keterlibatan Kapolda Kalimantan Barat. Kedua ya, yang paling mengerikan adanya keterlibatan anaknya Kapolri di situ. Nah, Kapolri Listio Sigit. iya. Nah, itu satu ya. Kedua, tertangkapnya Samintan yang notabene sudah dilepaskan oleh KPK, ditangkap oleh kejaksaan. Nah, di sini ya kan diduga kuat karena gini, waktu itu keterangan dari penerangan kejaksaan bahwa dalam kasus Samintan ini ada keterlibatan pejabat negara. Saya telepon dia, saya tekan siapa? Ada keterlibatan dugaan Karyoto. Nah, semakin panik polisi. Karyoto yang dimaksud di sini siapa? Karyoto itu apa tuh? Dan bintang 3 kan? Kaba apa sih? Kaba Harkam apa namanya? Ya. Nah, disitulah polisi kelihatan mulai gerah ya kan. Maka daripada diduluin, mending gua duluin lah. Dia sikat tuh karena memang persoalan Febri ini kasus Febri udah polisi udah punya lah data sejak tahun lalu ketika dia menguntit Febri dan segala macam udah punya, tinggal eksekusinya aja. Gitu. Ya, yang saya dengar dari media udah diikutin 2 tahun. Oh iya, jadi 2024 2025 udah. Bahkan anggota Densus yang ditangkap waktu itu kan pada saat dia nguntit Febri di restorannya itu. Nah, jadi ketika polisi mulai terdesak dengan sepak terjang Febri, ya kan, selalu menghantam bisnis ilegalnya gengnya polisi, dia sikat. Apalagi kemudian muncul dugaan ada keterlibatan anak Kapolri di situ di kasusnya Aseng. Ini murni penegakan hukum atau saya pinjam abang bilang dia perang antar geng. Lebih tepat yang mana? Iya, perang antar geng lah. Kalau ini benar-benar penegakan hukum dalam rangka pemberantasan korupsi, nggak dilepas dong sama polisi. Ungkap sampai tuntas dong. Ini berarti perang proksi ini sebetulnya proksinya polisi itu di belakangnya polisi siapa, Bang? Oh banyak, sama-sama. Terus di kejaksaan belakangnya banyak juga. Ada Markus, ya kan? Kemudian ada LSM, ya kan, anti korupsi yang bodong-bodong, ya kan? Kemudian ada pelaku kejahatan, terutama tambang dan sawit. Di sana juga ada. Dua-duanya punya gitu loh. Ya kan? Dua-duanya punya. Maka kita lihat pada saat sebelum kejadian ini, kan ada beberapa LSM, kemudian Markus, ya kan, kemudian pengusaha tambang besar, tambang besar, pokoknya disebutnya Ratu Batu Bara lah, membuat pengaduan ke KPK, kejahatannya Febri, tapi nggak tembus, gitu loh. Nah, ini kan satu kondisi di mana kita bilang bahwa inilah perang proksi, ya kan? Ya. Jadi menggunakan tangan orang lain. Nah, tapi kalau kita lihat dengan cara-cara kemarin, ini kok sama juga perang antar geng. Tiba-tiba datang bawa senjata panjang, di sana juga dihadang senjata panjang tentara, kan? Yeah. Nah, ini kalau misalnya tidak bisa menahan diri, kejadian loh. Ya? Malah kita yang bingung ya rakyat, kan? Jadi kalau saya lihat ini sama sekali nggak ada niat untuk penegakan hukum dalam rangka pemberantasan korupsi, nggak ada sama sekali. Gitu. Maaf nih Bang. Ini dengan bentroknya, boleh dibilang bentrok antar institusi ini kan, apakah ini juga sign dari lemahnya kepemimpinan nasional ya Bang? Jelas. Kok nggak ada sungkannya jelas. Gitu loh? Iya, itu jelas. Bahwa kejadian kemarin semakin menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap penegakan hukum. Nah, satu hukum, satu kepemimpinan kok nggak bisa dihandle. Makanya saya bilang gini, ketika runtuhnya kepercayaan publik terhadap penegakan hukum, maka jangan salah, ini akan runtuh negara. Bukan akan runtuh institusi hukum, bukan. Akan runtuh di negara, gitu loh. Dan kembali pada kepemimpinan tadi, ya kan, bahwa ini banyak pihak di sekeliling pembantu presiden yang artinya gini loh. Kalau di dalam istilahnya ada militer ada insubordinasi. Dan ini pidana loh. Berarti bener dong nih sampai si presiden itu sampai ngamuk bilang jelas, kalian mau hijack pemerintahan saya. Iya, karena bukan apa-apa. Ini kan dampaknya kan sampai kepercayaan luar negeri loh merosot. Iya. Ya kan? Apalagi publik di sini. Bahkan sebelum ini sudah turun. Udah turun ya. Artinya tinggal kita bisa bayangin ini kalau dolar sampai 18.000 itu kan berarti kan ada ketidakpercayaan internasional terhadap pemerintahan presiden kan gitu. Itu harus diakui itu. Ada pembicaraan Bang untuk evaluasi pergantian Kapolri Listio Sigit. Ini menurut si Tempo ya. Nah, gimana Abang
baca situasi ini, Bang? Yang memang sudah sejak lama kan, itu kan tuntutan publik ya. Kapolda harus ganti. Katanya Prabowo kecewa nih. Oh jelas, pasti kecewa. Karena tadi, ini kan sama juga menurunkan citra presiden lah di sektor misalnya stabilitas nasional tidak terjaga kan gitu dengan kasus kemarin. Nah, kalau tadi bilang apa tadi? Ini evaluasi pergantian Kapolri. Iya. Itu sebetulnya juga tidak perlu dievaluasi, harusnya diganti dari kemarin-kemarin. Termasuk reformasi juga. Kalau kita lihat kan berapa kali Listio Sigit itu melakukan insubordinasi. Artinya gini, memotong kebijakan presiden di bidang apa tadi? Reformasi Polri, dia buat sendiri. Kemudian keputusan MK, dia buat sendiri juga kan gitu. Iya kan, betul. Nah, ini kan reformasi Polri bentukan sendiri, padahal harusnya presiden yang membentuk kan. Iya. Nah itu, Bang, maaf nih, kenapa seberani itu Kapolri sekarang dan apa yang membuat posisi beliau nih kuat gitu sampai nggak tergantikan? Nah ini yang lucunya kan. Karena apa? Karena masih ada geng Solo di belakang dia. Artinya gini, ada kekuasaan shadow gitu ya, yang ternyata lebih kuat daripada pemerintahan resmi. Maka dari itu kita lihat pada saat Listio Sigit mengumumkan pembentukan tim reformasi di Polri sendiri, presiden lagi di luar negeri. Pada saat Listio Sigit mengumumkan peraturan Kapolri bahwa boleh Polri berada di posisi sipil, pada saat presiden di luar negeri. Tapi kenapa dia nggak marah gitu ya? Itu tadi. Padahal itu sama juga mengangkangi, ya kan? Presiden selaku memiliki kekuasaan negara dan kekuasaan pemerintahan. Itu sangat-sangat. Nah, sekarang ini mungkin ya, ini udah batas buat Prabowo kan gitu loh. Karena apa? Karena Febri itu di mana-mana Prabowo selalu bilang, ini hebat luar biasa. Selalu mengagung Febri. Tiba-tiba disikat loh. Kalau Dadan beda. Memang Dadan selalu di depan publik selalu Prabowo mengatakan. Tapi ketika Dadan Prabowo tidak bisa nahan lagi kesalahan Dadan, Prabowo yang minta langsung ditangkap. Tapi padahal kan presiden mempunyai hak prerogatif, Bang. Ya jelas. Ya, kenapa ini ya? Nah itu dia makanya. Apa pertimbangannya? Ya, sekarang ini Prabowo itu presiden dengan kekuasaan minimalis, gitu loh. Kenapa? Ya tadi itu kan begitu kuatnya operasi garis dalam kalau menurut saya, operasi garis dalam Jokowi terhadap kekuasaan presiden. Menteri sekian banyak masuknya, atau artinya orang yang loyal kepada Jokowi, kemudian badan-badan dipimpin oleh orang-orang Jokowi, ya kan? Termasuk kasus-kasus korupsi yang melibatkan Jokowi nggak pernah tersentuh. Bang, ada yang bilang malah Prabowo itu presiden terkuat di dunia karena apa? Nggak ada oposisi sekarang, Bang. Semuanya ada partai pendukung, semuanya partai di situ. Nah, di sini ini kan pola atau budaya politik yang di dalam di pemerintahan. Nah, apa yang dikhawatirkan gitu loh maksudnya? Iya kan gitu loh. Ya jelas kalau misalnya power kan beliau pegang nih. Iya, gitu. Ya, belum tentu, ya kan? Tidak ada oposisi belum tentu partai politik berpihak kepada Prabowo, belum tentu, ya kan? Itu kalau saya lihat pernyataan yang perlu dibahas kemudian. Kalau kita lihat, kalau bicara oposisi ya, kita lihat ya bagaimana kelompok-kelompok masyarakat yang ada begitu kuat menekan presiden. Ini juga oposisi dan ini lebih berbahaya daripada partai politik. Karena apa? Karena ini cenderung akan memicu terjadinya people power atau revolusi lah gitu. Nah sekarang ini sudah mulai terlihat gitu ya, bagaimana aksi-aksi mahasiswa. Kenapa ini nggak muncul ke permukaan? Karena memang ditutup di media mainstream. Nggak boleh. Tidak ada demo yang diliput gitu ya? Nggak ada. Padahal sekarang saya tanya sama mahasiswa, nih gimana nih ceritanya? Untuk apa nih demo? Pemanasan. Lihat Agustus nanti. Itu mulai lagi. Gitu loh. Ya ada beberapa ini ramalan tuh Agustus akan meledak. Itu gimana tuh? Ya jelas kalau seperti ini. Nah kalau misalnya gini, dolar tidak turun-turun, bahkan akan terus naik ya kan. Terus naik. Kemudian pengangguran semakin banyak. Terus yang lebih parah lagi, kelas menengah kita terpangkas lebih dari separuh. 10 juta kelas menengah kehilangan ini ya. Nah ini kan satu kondisi di mana kita ini masuk pada fase keresahan. Tinggal huru-hara nantinya. Nah huru-hara ini pemicunya tadi satu, harus ada yang dijadikan martir. Kayak kasus Agustus. Ada triggernya kayak kemarin yang ojol. Nah, itu tinggal itu aja. Itu terjadi. Jadi
Benar, nggak bisa dihindari. Jadi perlu trigger ya ini Iya, ya. tinggal perlu trigger aja. Bang, Ya. mau nanya nih kembali ke jaksa tadi. Ada teori yang bilang bahwa karena situ Pak Presiden sering puji nih Febri bagus nih. Iya, makanya saya bilang. Jadi calon pengganti jaksa agung. Iya. Nah, itu benar nggak? Akhirnya gara-gara itulah di Nah, oh iya, sorry, saya sebutkan. Saya satu lagi kan. Aksi kemarin juga dalam rangka mengamputasi Febri punya kesempatan menjadi jaksa agung. Betul. Febri sudah dipanggil presiden. Sudah. Tapi banyak pihak ya kan merasa gerah. Kalau Febri jadi presiden, jadi jaksa agung, wah parah nih. Ya berarti sekarang menyambung pertanyaan yang tadi si Mas Putra. Iya. Jaksa Agung yang sekarang yang udah ditandatangani nih Iya. sama Pak Prabowo, Kuntadi. Iya. Bukan, Jampisus. Oh ya Jampitsus itu orangnya siapa berarti? Kalau Febri. Penggantinya itu. Iya kan, dia kan sebelumnya didik jadi Pisus. Kemudian dari Badan Aset kemudian jadi Jampisus kan. Ya orangnya Febri. Artinya apa? Febri masih punya akses kepada presiden agar dia juga terselamatkan. Ikut tadi. Tapi kan yang merekomendasikan kan ST Burhanuddin kalau nggak salah. Ya tetap. Tapi ST Burhanuddin ketika presiden setuju mau apa? Kan diajukan presiden. Iya. Itu kan baru permohonan kepada presiden. Nah, di sini kelihatan juga bahwa Jaksa Agung juga menganut dua loyalitas ganda kepada Jokowi. Contohnya satu. Oke. Sekarang Sylvester aja dia nggak berani tangkap. Itu aja. Oh, dia bilang malah nih, ini Febri kemana nih? Jangan sampai nanti jadi kasus Sylvester jilid 2 katanya gitu. Ya, kalau soal itu juga persis kayak kasusnya Ketua KPK nantinya ke depannya. Saya yakin. Sampai hari ini Siapa? belum jelas. Siapa? Aduh, Bu Hari, apa? Yang polisi itu ya? Iya. Iya, itu udah tersangka kan? Bukan tersangka lagi, udah putus tuh. Iya. Nggak ditahan. Bang, nih saya mau tanya nih Bang, karena kan di kasus ini nggak akan bisa terlepas dari dua orang kepercayaan Pak Presiden. Ini menurut Tempo ya. Iya. Seperti kayak begini Bang, di tangan kanannya itu adalah Dasko, di tangan kirinya misalnya Safri. Ya. Sekarang saya mau memperdalam Safri dulu ya sebelum ke Dasko ya. Nah ini banyak yang bilang bahwa Safri itu adalah jembatan dari Presiden. Iya. Nah di dalam kasus ini Bang, Iya. perannya Safri katanya besar. Oh, iya. Ini sebetulnya Safri itu penengah atau pengatur jalan ini, Bang? Ini yang kita sebut bahwa di internal, di inner circle Prabowo juga terjadi konflik. Safri, ya kan, jelas dia terkait dengan Febri di Satgas PKH, ya kan. Dan jangan salah, Satgas PKH juga tebang pilih gitu loh. Walaupun dia dianggap berprestasi ya, tapi tebang pilih gitu loh. Nah, Safri ada kaitannya di sini. Nah, di sini juga banyak keterkaitan unsur-unsur pimpinan TNI. Seperti wakilnya Febri juga ada legend siapa Richard Tambobolo. Di PKH ya? Iya, di PKH nih. Nah, memang di sinilah ada irisan gitu ya antara tentara dengan Febri gitu. Nah, kalau di sisi Dasko ini manusiawi lah ya. Artinya ada adik iparnya Jamintel. Tentunya juga dia berharap dia jadi jaksa agung kan gitu. Nah, itu aja. Sebenarnya itu aja persoalan. Jadi ada unsur politis juga ya. Oh jelas. Posisi. Lebih banyak itunya. Jadi lebih banyak ketakutan orang ketika Febri ada di situ gitu. Tapi Bang, kalau beliau nih Bang, kalau beliau mendorong supaya kasus ditangani dengan cara tertentu, ini sebetulnya siapa yang dilindungi Bang? Ya Febri lah. Ya Febri dalam hal ini juga banyak orang. Banyak orang yang selama ini menikmati kan kepentingan ini dari Febri. Ya terutama di Satgas PKH ya kan. Dan jangan salah loh, Febri punya kedekatan dengan Hasim. Dan itu orang tahu semua. Nah gitu loh. Nah masalahnya gini, kita lihat bagaimana perilaku Febri ya. Ketika dia loyal kepada atasan. Pada saat loyalitas itu ditunjukkan pada Jokowi, ketika Jokowi mau merebut Golkar, dia sikat tuh Asabri sama Jiwasraya, nggak main-main itu, dengan segala cara, mengorbankan orang juga. Nah dari sinilah banyak pihak melihat sekarang loyalitas Febri kepada Presiden Prabowo habis bisa, tinggal Prabowo ngomong aja, disikat bener sama Febri. Ada juga teori lain nih Bang tentang Febri ya. Kenapa sampai disikat? Karena sudah betul berbalik arah. Setianya sama siapa? Iya betul. Itu betul Bang? Itu betul. Makanya terjadi keresahan nih kan dari geng Solo nih. Pak Cok dengan dengan Jokowi sendiri. Ini kalau sampai karena mereka pernah ngalamin kok.
bagaimana Febri menjadi algojonya mereka, ya kan? Hanya untuk kepentingan syahwat politik Jokowi, disikat dia. Begitu juga ketika sekarang dia berubah, ya kan? Orientasi loyalitas kepada Presiden Prabowo, waduh, ini nggak main-main nih. Bahkan terakhir sudah mulai menyentuh kan kasus Pertamina, ya kan? Di situ Ahok mengatakan bahwa Pak Hakim panggil dong Jokowi untuk diperiksa di sini kan gitu. Itu satu. Kedua, ya tadi kasusnya punya polisi udah mulai menyentuh ke sana. Ini mesti disikat nih. Kalau begitu kan terjadi proxy war antara Jokowi lawan Pak Prabowo dong, Bang. Disinilah kita mesti lihat ya kan seberapa besar keberanian Prabowo. Itu aja. Ya kan? Makanya saya bilang shadow kekuasaan masih sangat berpengaruh dalam menentukan kebijakan dalam kehidupan berbangsa bernegara ini. Ya sekarang kalau misalnya Prabowo ya kan mengambil sikap keras, aja disikat sama dia. Kenapa dia bilang saya bertanggung jawab? Dan masih banyak kasus-kasus yang lain. Pertamina berhenti juga, ya kan? Berhenti juga, nggak sampai membuka semuanya. Dan bahkan Pertamina ganti pemain juga. Sekarang saya mau dalami lagi masuk ke tadi kan saya dalami Safri ya. Iya. Nah ini sekarang Dasko Bang. Bocorarus bilang bahwa Dasko itu menghubungi kedua institusi. Nah ini sebetulnya nih Bang, bacaan Abang nih. Beliau ini sebagai politik DPR atau mediator kekuasaan nih? Iya, yang jelas Dasko tuh artinya politisi yang cerdik lah kalau kita lihat ya. Iya. Artinya dia coba bermain di semua kaki lah kan. Bahkan melakukan pendekatan kepada mahasiswa, kepada mereka-mereka yang selama ini kritis terhadap Presiden Prabowo, ya kan, termasuk kritis terhadap Jokowi, dia masuk. Ya. Nah, kalau saya melihat ya kan, Dasko juga punya agenda sendiri, gitu loh. Dengan kemampuan dan kekuatan logistik yang dia punya, nggak menutup kemungkinan dia juga ingin merebut 2029. Untuk kepentingan sendiri gitu loh. Si Bang Dasko ini? Iya, untuk kepentingan sendiri. Buat mendampingi Pak Presiden? Iya, siapa calon presiden nanti kan tergantung aja. Kalau Gibran ya dia juga akan mendampingi Gibran. Tapi isunya jagoannya Pak Prabowo malah Teddy. Iya jelas. Nah itu saya bilang, ini ya Prabowo, saya kita lihat aja. Kenapa Teddy selalu diikutkan dalam kegiatan kenegaraan, kunjungan ke luar negeri, selalu diikutkan. Ya. Memang Teddy disiapkan untuk jadi wakilnya Gibran. Teddy disiapkan jadi wakil Iya, Gibran ya? untuk jadi wakilnya Gibran. Coba Bukan Teddy presiden, Gibran wakil? Bukan. Karena kalau kita lihat sekarang ini udah betul-betul Jokowi ini betul all out ya untuk menempatkan Gibran pada 2009. Semua kekuatan dia galang, kekuatan massa. Ya kan? Nah, ini satu pertanda bahwa nggak ada cara lain bahwa Gibran harus jadi presiden. Juga untuk mengamankan Jokowi. Nah, wakilnya adalah Teddy. Kalau misalnya Bang Dasko itu mendorong percepatan transfer kasus, sebetulnya apa yang biasanya mereka ingin hindari sih Bang? Transfer kasus gimana maksudnya? Kan transfer kasus tuh, dari misalnya yang nangkep polisi, Oh iya. itu kan dari Komisi 3 lah yang itu itu supaya langsung transfer kasus ke saya kejaksaan pikir, kan itu kan? Itu memang sebetulnya gini, itu bukan arahan dari Dasko, bukan. Itu memang polisi menginginkan itu. Yang penting buat gua, Febri diamputasi. Kalau ini diteruskan oleh polisi, bakal terungkap juga kasus-kasus mereka. Malah kata gitu. Bocor Halus bilang gini, ya udah nggak apa-apa, asal jangan kasusnya ditaruh di KPK katanya gitu. Iya. Artinya begini. Kenapa polisi ujuk-ujuk mengalihkan ini kepada kejaksaan? Jadi target polisi hanya untuk mengamputasi Febri. Udah selesai udah. Cuma itu aja sebetulnya. Iya. Itu ada salah satu ungkapan dari penasihat hukumnya, ungkapannya seperti itu. Yang penting targetnya Febri turun. Iya. Artinya aman buat polisi kan. Tapi kalau polisi terus menangani kasus Febri, nggak untuk mungkin kejaksaan juga akan mengungkap kasus di polisi. Itu aja. Jadi ini menurut Pak Mahfud MD, ini bukan produk hukum, tapi produk negosiasi. Iya, betul negosiasi dalam penegakan kan kacau kalau udah bisa. Itu seperti Pak Mahfud bilang, ya, bahwa ini adalah negosiasi. Betul, bukan produk hukum. Bukan negosiasi. Itu tadi makanya saya bilang ini perang antar kartel gitu loh, ya kan? Pembagian wilayah kekuasaan. Ada ke depan jangan lagi diusik-usik. Yang untung apa? Penjahat itu, penjahat kerah putih.
Oh. Siapa aja Bang, kalau boleh ini disebut Kerah putih. yang mendapat keuntungan dari peristiwa ini? Banyak lah, itu pengusaha-pengusaha tambang besar, pengusaha-pengusaha sawit, karena mereka lah. Oh itu sebetulnya yang Oh diuntungkan. iyalah, jelas. Sekarang begini ya kan, tidak ada satupun yang tidak ada penegak hukum di dalam bisnis-bisnis haramnya mereka-mereka yang besar. Selalu ada. Gitu. Ada di belakang. Iya, tergantung siapa ini kejaksaan, ini polisi, udah selalu ada, nggak mungkin nggak mungkin nggak. Nah bukti kan satu-satu terbongkar nih kemarin. Kalau tadi begitu ini terbongkar kaget polisi, kok gua yang disikat nih kan gitu. Yang gua sikat juga nih Febri, gitu tuh. Nah, itu aja. Jadi betapa buruknya penegakan hukum di Republik ini. Makanya saya bilang, ketika publik sudah tidak percaya dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, negara taruhannya. Beneran, nggak main-main. Tapi ini juga apa namanya melemahkan legitimasi pemerintah loh. di Jelas, mata. makanya saya bilang negara yang menjadi taruhannya. Betul. Dia akan runtuh loh. Kan gila kalau begini. Kenapa Pak Presiden nggak ambil langkah yang dianggap sebagai penyelamatan supremasi hukum ya? Kembali lagi saya bilang presiden ini hanya memiliki kekuasaan minimalis. Nah, jadi gerak majunya serba terbatas. Selalu begitu. Ini yang sangat makanya sekarang ini kita harus berani mengkritisi presiden. Lu tuh nggak benar kayak begini. Jangan terus tergantung sama bayang-bayang kekuasaan masa lalu, legasi kekuasaan Jokowi. Ketika dia berani menghadapi Jokowi, rakyat pasti dukung. Iya. Rakyat pasti, terlepas daripada apa kesalahan masa lalu nggak akan dipikir. Karena memang rakyat itu apa namanya ekspektasi rakyat pada saat Presiden Prabowo menjadi presiden, ya kan? Itu targetnya Jokowi, bukan siapa-siapa lagi. Tapi kalau sampai hari ini, ya kan, Presiden nggak berani ngambil langkah. Iya, 2029 Gibran jadi. Iya benar. Nah sekarang kalau udah seperti ini, Agustus nanti kita jawabannya people power, nggak main-main. Jadi Pak Prabowo ini harus mengambil langkah agar apa namanya tidak lagi di bawah bayang-bayang Solo gitu ya? Iyalah, banyak kan. Sebenarnya misalnya, ya dia harus melakukan itu lah, pergantian kabinet. Ya, orang-orang yang kemarin kubu lama sikat habis lah. Reshuffle ya? Iya. Terus kemudian di badan-badan strategis, ya kan, nggak ada lagi lah kayak begitu. Kemudian di posisi-posisi komisaris, jangan ada lagi orang-orang mereka. Bang, ini Itu pertanyaan terakhir saya, Bang. Ini sebetulnya ini perang antara polisi jaksa atau perang antara kartel, Bang? Ya tadi makanya saya bilang, ini udah samar nih ya. Udah dijawab tadi kartel geng. Oke. Kartel Iya, geng. iya. Patron dong ini. Iya, karena sekarang ini kan polisi dan kejaksaan sudah bersikap sebagai backingnya para penjahat-penjahat itu yang mengemplang uang rakyat itu begitu banyak. Iya. Jadi apa artinya? Ya berkartel deh. Bagian daripada kartel, kan? Cuma sekedar tapi menjadi sekarang kalau kita lihat bisnis polisi dan kejaksaan nggak ada sebetulnya. Orang yang punya duit bukan dia kok. Kalau dia bisnis dia keluarin duit untuk modal. Ini modalnya semua penjahat. Gue Dia cuma jadi kacung. penasaran, emas sama duit itu punya siapa ya? Nah, Itu Ini yang pasti barang bukti. Yang mungkin enggak. Oh itu. Iya. Dari mana duit mereka? Barbuk ya. Barang bukti pasti. Ya kan? Sebetulnya gini, aku ya sebagai barang bukti, tapi mungkin untuk kegiatan kegiatan pembangunan atau punya institusi mana itu masih bisa ditolerir karena Presiden Prabowo pernah ngomong waktu uang begitu banyak ke belakang, silakan dipakai, siapa yang mau pakai? Institusi mana, kementerian mana pakai, silakan. Itu ada barang bukti. Saya nggak ngerti apakah itu dianggap benar, apa enggak. Itu harus kembali ke negara dong. Iya. Nggak bisa terus dipakai begitu aja. Tapi udah ada yang mengakui, Bang. Iya. Don Rito kalau nggak salah udah mengakui itu punya dia tuh. Kalau Don Rito itu, aduh saya lupa sih ya, saya punya skemanya tadi saya lupa fotokopi. Tadi saya kirim loh. Don Rito itu memang siap orang yang pasang badan buat Febri. Oh. Apapun dia siap. Tapi yang sampai saat ini ya, yang hilang itu penjaga rumahnya di Sentul. Yang diakui akhirnya punya Don Rito katakan. Iya. Itu kasihan loh penjaganya. Istrinya pernah ngomong sama saya. Sampai sekarang nggak pulang. Kenapa, Bang? Ya nggak tahu. Oh, Itu di dalam podcast ini perlu kita sampaikan bahwa orang itu nggak punya kayak apa, dia cuma jaga di situ. Jangan terus hilang begitu aja dong, ya kan? Nggak benar itu. Atau sementara disimpan untuk kartu truk. Bisa jadi kedua belah pihak ya. Karena mungkin dia tahu banyak tentang apa yang ada di situ.
Satu diambil polisi, ya, untuk membuat pengakuan. Satu lagi, Kemungkinan pertama ya. Iya. Kemungkinan kedua, ya tadi kemungkinan kedua memang ditutupi oleh pihak kejaksaan, disimpan. Oh, ya. oke, disimpan Tapi juga, ya. kalau ngelihat dari proses pada saat pengambilan orang, ini diambil oleh polisi. dari pengakuan istrinya. Istri dia, iya. Sampai sekarang loh, gila. Bang, thank you ya. Apa? Wah seru bang. Ciao. Ya.